Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami bisa menyampaikan sebuah materi yang insya Allah tentang manajemen sarana dan prasarana. Kali ini kita akan membahas manajemen sarana dan prasarana di madrasah dan di sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua, apa saja prinsip dan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana. Yang keempat, apa saja standar yang ada pada sarana dan prasarana. Selanjutnya, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan maksimal yang telah disepakati bersama. Sedangkan sarana, cara bahasa adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Maka sarana dan prasarana ini saling melengkapi dan saling berhubungan. Menurut Mulyasa, manajemen sarana dan prasarana bertugas mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal. Sedangkan menurut Sulistyorini, manajemen sarana dan prasarana sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu menurut Rugayyah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan sekolah dalam menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain, sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Adapun prinsip manajemen sarana dan prasarana, yang pertama prinsip pencapaian tujuan. Dalam mencapai prinsip tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan harus sesuai apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dikelola secara intensif dan efisien oleh pihak sarana dan prasarana. Yang kedua, prinsip efisien. Ini menunjukkan bahwa di mana yang paling efisien itu yang diutamakan, di mana yang paling dibutuhkan pada waktu yang begitu mendesak itu yang harus dipersiapkan. Yang ketiga, prinsip administratif. Ini berhubungan dengan administrasi, pembukuan, serta inventarisasi di mana seluruh sarana dan prasarana tercatat sesuai dengan real yang ada pada sekolahan atau madrasah. Yang selanjutnya, prinsip tanggung jawab. Ini memudahkan karena sesuai dengan tupoksi yang ada dan tidak saling
menyalahgunakan suatu alat atau apapun yang bersangkutan dengan sarana prasarana dengan semena-mena. Yang selanjutnya, koefisien ini merupakan real, nyata, apa yang telah diwujudkan sesuai apa tidak dengan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya, tujuan sarana dan prasarana untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian secara tepat dan efisien. Dan selanjutnya, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan agar bisa dipakai dengan jangka panjang dan tidak mengurangi kemanfaatan daripada sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada penginventarisasian, yang keempat ada penggunaan, selanjutnya ada pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan sarana prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah ataupun madrasah. Yang kedua, pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara membeli, mendapatkan sumbangan, mendapatkan hibah, mendapatkan alih kepemilikan, wakaf, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penginventarisasian atau pencatatan. Ini merupakan kegiatan melaksanakan menggunakan penyelenggaraan peraturan dan pencatatan barang-barang yang ada, menyusun daftar barang yang menjadi hak milik sekolah di dalam satu daftar inventaris barang secara teratur. Biasanya kita bisa lihat pada ruang-ruang kelas. Di situ ada kartu inventaris sekolah atau kartu inventaris ruangan yang sering kita jumpai. Nanti ada kartu inventaris secara global, ada yang secara individual. Selanjutnya, penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya, sehingga barang tersebut bisa terawat dan tahan lama. Setelah itu ada penghapusan. Suatu kegiatan menghapus atau menghilangkan, meniadakan barang-barang milik lembaga atau barang-barang milik sekolah dari daftar inventaris dengan cara perundang-undangan yang telah berlaku. Yang selanjutnya, pertanggungjawaban. Seluruh barang-barang sarana dan prasarana sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan berbagai hal, dengan cara membuat laporan menggunakan barang-barang tersebut yang diajukan oleh pimpinan. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana sekolah. Untuk SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA,
ruang pimpinan atau kepala sekolah. Untuk SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana, ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan atau kepala sekolah, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat olahraga atau bermain. Selanjutnya, sekurang-kurangnya untuk sekolah SMP atau MTS memiliki sarana prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi, kesiswaan, kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat berolahraga. Selanjutnya, untuk sekolah menengah atas SMA atau MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, fisika, kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, UKS, ruang organisasi kesiswaan, kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau olahraga. Lebih dari itu semua, berarti sarana dan prasarana di sekolah tersebut memiliki sudah melebihi standar minimal dari sarana prasarana di sekolah ataupun di madrasah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, kekurangan, kekilafan saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mengenai pengenalan manajemen sarana dan prasarana sekolah dan madrasah bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.